Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rifa Nabila, Siti Nurhalijah, Rizka Novalin, Sarah Rahmawati, dan Salta Virgaria Putri. Kali ini kita akan belajar mengenai materi kelas 5 sekolah dasar dengan tema 5 tentang ekosistem pada subtema 3 yaitu keseimbangan ekosistem. Tujuan dari video ini adalah agar kita lebih memahami tentang pengaruh manusia terhadap keseimbangan ekosistem, baik dari kegiatan yang dapat merugikan dan merusak ekosistem, hingga cara kita sebagai manusia dalam melestarikan ekosistem. Manusia bisa melakukan berbagai macam usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya karena manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya. Akan tetapi seringkali kegiatan-kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Adapun kegiatan manusia yang dapat merusak keseimbangan ekosistem di darat ialah dengan penebangan pohon secara berlebihan di hutan dan juga pembakaran hutan, di mana kegiatan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya daerah resapan air sehingga menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor apabila memasuki musim hujan. Selain itu, kegiatan yang dapat merusak ekosistem adalah perburuan hewan yang tidak terkendali, memperjualbelikan hewan langka dan juga dilindungi, contohnya seperti gajah yang diburu untuk diambil gadingnya, badak yang diburu untuk diambil culanya dan dijual dengan harga yang tinggi. Hal ini akan membuat suatu spesies atau populasi mengalami kepunahan yang dapat merugikan dan terjadinya kekurangan makanan bagi makhluk hidup lainnya. Apabila kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu dan manusia juga akan menuai akibatnya. Tahukah kamu, tanpa kita sadari banyak kegiatan manusia yang justru mengganggu keseimbangan ekosistem loh, bahkan yang bersifat permanen. Sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan hidup dan dapat mengalami kepunahan bagi makhluk hidupnya. Misalnya saja kegiatan para nelayan menggunakan racun serta bom dalam mendapatkan ikan. Nelayan memang mendapatkan ikan yang banyak, tapi dengan menggunakan racun dapat mematikan makhluk hidup sekitarnya serta mencemarkan air, bahkan pengoboman dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Para nelayan hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Dalam kasus lain, ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Dengan membuang limbah beracun, maka dapat mencemarkan air, menghambat perkembangan, bahkan mematikan makhluk hidup yang merupakan komponen ekosistem air tersebut. Dan jika kita mengkonsumsi ikan yang tinggal di sana, maka akan timbul penyakit bagi tubuh kita. Belum lagi kebiasaan manusia yang suka membuang sampah ke sungai-sungai dan berakibat tercemarnya air. Berkurangnya sumber air bersih, kebutuhan sumber daya alam yang berkurang, dan masih banyak lagi. Manusia memiliki andil besar terhadap keseimbangan ekosistem karena manusia bisa merusak dan juga mengembalikan ekosistem seperti sedia kala. Wah, kenapa bisa begitu ya, Kak? Tentu bisa, Kak. Contoh kecilnya, manusia bisa merusak dengan cara membuang sampah atau limbah sembarangan serta penebangan pohon secara liar. Tetapi, manusia juga bisa memperbaikinya dengan menanam kembali pohon-pohon yang rusak. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang paling berakal seharusnya bisa mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Apa saja ya caranya? Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain: pertama, mengurangi penebangan hutan secara sembarangan atau melakukan tebang pilih. Yang kedua, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem. Misalnya,
dengan menghindari penggunaan pukat harimau, bahan kimia yang berbahaya, dan bahan peledak. Yang ketiga, memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Yang keempat, membuat swaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi oleh negara. Nah, selain hal-hal besar tersebut, di tingkat rumah tangga ada banyak hal yang bisa kita lakukan, yakni menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga yang akan mengurangi pencemaran tanah dan juga sungai, lalu mengurangi sampah plastik, membuang sampah pada tempatnya, melakukan daur ulang, dan menghindari penggunaan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilakukan oleh kita semua kan? Jadi teman-teman sudah paham kan apa saja pengaruh manusia terhadap ekosistem? Maka dari itu kita sebagai manusia harus lebih memperhatikan ekosistem alam agar tercapainya keseimbangan ekosistem demi kehidupan yang lebih baik. Sekian dari kelompok 8, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.